Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 yang beranggota Khotimah Rahayu, Farhan Alfarisi, Risma Permatasari, Nita Trihandayani, dan Hikmah Dewi Putri Maharani. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, kelompok kami membahas tentang mengenal teori-teori psikologi perkembangan anak dan remaja. Nah, pembahasan pertama yaitu teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Tujuan dari psikoanalisa ini salah satunya itu untuk meningkatkan kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Anak dan remaja di dalam teori psikoanalisa menurut Freud yaitu perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman awal, khususnya pada masa kanak-kanak yang akan membentuk kepribadian seseorang di masa dewasa. Pembahasan kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini dikembangkan oleh Dorer and Miller, yaitu berusaha menjelaskan konsep-konsep penting dan psikoanalitik seperti kecemasan, konflik, dan represi menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar dan kondisi sosial belajar. Tujuan dari teori behaviorisme ini salah satunya yaitu untuk membantu klien mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang adaptif. Anak dan remaja di dalam teori behaviorisme ini yaitu menekankan bahwa perkembangan anak dan remaja dipengaruhi oleh pengalaman yang dapat diamati, yaitu stimulus dan respons. Pembahasan ketiga yaitu teori humanisme. Teori humanisme ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Maslow mempunyai pandangan yang positif tentang manusia, bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Manusia akan mengalami pematangan melalui lingkungan yang menunjang dan usaha aktif dari diri sendiri. Tujuan dari teori humanisme ini yaitu membantu individu mencapai pemahaman diri, meningkatkan harga diri, dan mendukung aktualisasi diri perkembangan anak dan remaja. Di dalam teori humanisme ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan pentingnya kebutuhan dasar, aktualisasi diri, dan peran lingkungan yang mendukung dalam perkembangan individu. Pembahasan keempat yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan oleh Jan Fisher. Teori yang berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, berpikir, dan memahami dunia di sekitar mereka. Teori ini menganggap bahwa perkembangan mental seseorang seperti pemahaman, persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah berkembang seiringi waktu. Tujuan dari teori kognitif ini yang dikembangkan oleh Jan Fisher yaitu untuk membantu klien menyadari, memahami, dan mengubah pola pikir atau keyakinan yang tidak sehat atau negatif atau interpersonal yang mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka. Melalui pendekatan ini, perkembangan anak dan remaja di dalam teori kognitif ini yang dikemukakan oleh Jan Fisher yaitu berfokus pada bagaimana proses berpikir dan pemahaman untuk berkembang seiring waktu. Fisher mengemukakan bahwa anak melalui tahapan perkembangan kognitif yang berurutan dari sensorimotorik hingga tahap formal operasional dalam konteks perkembangan anak dan remaja. Teori ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir mereka berkembang dari pemikiran konkret menjadi lebih abstrak dan logis seiring bertambahnya usia.
cukup sekian pembahasan dari kelompok 4 mengenai mengenal teori-teori psikologi perkembangan anak dan remaja. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kelompok 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalimat mulia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.